Tinggi menjulang gunung talamau awan bararak di sanjo hari. Biar dunia kini lang risau, jo ilimu anak pasawan siap hadapi. Pendidikan modern bukanlah seberapa banyak informasi yang bisa dihafal oleh siswa, melainkan tentang apa yang bisa mereka lakukan dengan informasi itu. Sair yang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sair yang salam nanjol sambah, tarimolah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat semuanya, perkenalkan nama saya Osi Ana Prima MPD. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Pasaman, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat. Guru yang baik itu seperti lilin, mereka menerangkan jalan bagi orang lain. Satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru dapat mengubah dunia. Hal inilah yang menjadi motivasi saya untuk mendedikasikan diri sebagai seorang guru. Bagaimana perjalanan saya selama mendedikasikan diri sebagai seorang guru akan saya bagikan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu hebat semuanya. SMA Negeri 1 Pasaman adalah salah satu sekolah yang terletak di pusat Kabupaten Pasaman Barat. SMA ini dianugerahi input siswa dengan potensi akademik yang baik. Saya mengabdi di SMA Negeri 1 Pasaman sejak tahun 2019 sampai sekarang. Sebelumnya, saya pernah mengajar di SMA Negeri 1 Bonjol dari tahun 2011 sampai tahun 2019 yang terletak di Pasaman Timur. Pada saat itu, saya menempuh 2 jam perjalanan dari rumah saya untuk sampai di sekolah tersebut menggunakan sepeda motor. Saya berangkat jam 5 subuh, tiba di sekolah jam 7. Tetapi saya yakin untuk menjadi seorang guru yang mendedikasi perlu pengorbanan, tenaga, dan otak untuk bisa membentuk karakter siswa yang diinginkan. Setelah 8 tahun, tepatnya di tahun 2019, saya bisa relokasi ke alma mater saya SMA Negeri 1 Pasaman. Di sini tekad saya semakin kuat untuk mendedikasikan diri saya sepenuhnya untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pasaman. Pada saat ini, saya juga diberikan kepercayaan untuk mengelola dana BOS dan dana DW sekolah, di mana tugas tambahan ini saya laksanakan di sela tugas saya sebagai guru. Yang pada saat ini saya juga mengajar 25 jam pelajaran. Setiap hari saya menjalani 2 profesi yang berbeda, di mana di satu sisi saya bergerak dengan angka, laporan, dan alokasi anggaran untuk memastikan kebutuhan data peserta didik terpenuhi. Di sisi lain, saya harus tetap profesional memastikan peserta didik saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi seorang pendidik bukanlah merupakan pekerjaan semata, tetapi panggilan jiwa. Guru tidak hanya memberikan materi saja, tetapi harus mampu menerapkan materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Dedikasi menurut saya bukan hanya terletak pada guru-guru 3T yang mempunyai akses wilayah yang sulit, tetapi juga untuk semua guru yang di luar daerah 3T juga mempunyai cara tersendiri untuk terus mendedikasikan dirinya di sekolah di tempat mereka mengabdi. Begitupun juga saya yang selama mengajar di SMA Negeri 1 Pasaman, saya selalu mencurahkan hati dan pikiran saya untuk bisa berdedikasi dalam pengembangan sekolah. Salah satunya adalah dengan berbagi ilmu bersama rekan sejawat. Saya juga pernah mengikuti program guru penggerak pada angkatan 11 dan pada saat sekarang ini saya sedang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang sedang dilaksanakan oleh BGTK. Sejak COVID-19, pembelajaran dibantu oleh digital yang mana pada saat ini sangat berkembang dengan cepat. Digitalisasi secara perlahan membuat peserta didik menjadi individual, yang mana mereka lebih sibuk dengan gawainya ketimbang berkomunikasi dengan orang tua atau keluarga. Saya melihat para siswa generasi Z yang sekarang lebih fasih berselancar di dunia maya, namun terasa asing dengan daerah mereka sendiri. Konsep sosiologi seperti interaksi sosial dan kearifan lokal terasa hanya berada di dalam buku teks, jauh dari realitas mereka.
Kearifan lokal dengan segala kekayaan filosofinya seolah menjadi pusaka usang yang tersimpan di loteng, berdebu dan tak tersentuh. Kegelisahan inilah yang menjadi sebuah gerakan hati saya untuk meruntuhkan dinding antara teori di kelas dan realitas di masyarakat yang saya rangkum dalam judul Jendela Nagari, Jelajah Nilai Adat dan Adaptasi Raih Digitalisasi. Praktik baik yang saya lakukan ini adalah sebuah ikhtiar pedagogis untuk mengembalikan kembali nilai-nilai yang sudah tidak lagi mereka ketahui. Dengan praktik ini, saya berharap bisa mengembalikan lagi nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat dan nilai adat dalam masyarakat. Untuk mewujudkan pembelajaran yang saya impikan, saya menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama, manajemen waktu, yang kedua, mindset siswa, yang ketiga, kesulitan melibatkan kemitraan, yang keempat, sumber daya terbatas. Berdasarkan situasi dan tantangan itulah, maka aksi nyata yang saya lakukan sebagai bagian dari gerakan Jendela Nagari adalah menggabungkan materi saya di kelas dengan kegiatan P5 di sekolah. Aksi nyata ini saya laksanakan dengan 4 tahap, yaitu tahap awal yang saya lakukan adalah tahap 1, pemetaan konsep, yang mana di sini saya mempresentasikan program Jendela Nagari di kelas dan meminta siswa untuk memetakan apa saja budaya khas yang ada di Pasaman Barat melalui digital. Dikarenakan sekolah saya mempunyai aturan untuk larangan membawa HP ke sekolah, saya mengajak siswa ke labor komputer untuk mencari informasi seputar budaya Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Ibu suruh untuk ke labor, kalian boleh browsing kearifan lokal atau budaya-budaya yang ada di Pasaman Barat, baik dari segi makanan, kemudian dari segi pakaian, dari segi kesenian atau upacara-upacara adat. Jelajah nilai adat dengan turun langsung ke lapangan, siswa boleh menanyakan kepada orang tua atau nenek mama langsung ke lapangan tentang kearifan lokal. Pada tahap ketiga, siswa membuat laporan mengenai hasil yang sudah mereka peroleh. Kemudian, dari hasil tugas siswa pada tahap kedua, mereka menentukan pilihan pada adat makan bajamba, maliti anak, dan makanan tradisional Pasaman Barat. Pada saat siswa memperagakan hasil pembelajaran tentang adat Pasaman Barat dalam kegiatan P5, di sela-sela ini saya juga mengambil penilaian untuk pembelajaran saya, yaitu mata pelajaran sosiologi dengan materi kearifan lokal. Lokal SMA Negeri 1 Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jaka. Melalui tugas kearifan lokal yang telah diberikan Bu Osi, saya lebih mengetahui kearifan lokal budaya yang ada di Pasaman Barat. Contohnya, tradisi Maapam, Penitiana, Menjalang Buya Lebaran, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan, berasal dari kelas 12 F8. Setelah belajar kearifan lokal dengan Bu Osi, saya senang sekali karena Bu Osi memberikan tugas di luar sekolah, dan itu tidak hanya berfokus pada materi akademik, tetapi juga memberikan saya informasi terkait pengetahuan yang mendalam tentang budaya-budaya yang ada di Pasaman Barat. Inspirasi bukanlah sesuatu yang besar dan rumit. Ia ada dalam tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Ia dimulai hari ini, di sini, dan dari diri sendiri. Apa yang Anda tabur hari ini akan menentukan harapan yang akan kita tuai esok hari. Jadi jangan menunggu, jadilah inspirasi itu. Saya Osi Ana Prima MPD, terima kasih telah menyaksikan video saya. Ayo bersama kita tebarkan inspirasi untuk tuai lautan asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.